Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nopal. Saya adalah dalang yang akan memandu cerita yang akan ditampilkan di hari ini. Bunga melati baunya wangi, ditanam di samping sini. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja cerita ini. Pada suatu hari, ada seorang dewa dan dewi dari kayangan. Mereka turun ke bumi karena melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mereka turun dalam bentuk hewan, yang satu menjadi babi dan yang satu menjadi anjing. Sang babi berkeliaran di tengah hutan, sedangkan sang anjing menjadi anjing di suatu kerajaan. Kerajaan tersebut adalah kerajaan milik Raja Sungging Purwakara. Suatu hari, raja sedang berburu. Di tengah-tengah perburuan, sang raja sangat ingin buang air kecil. Akhirnya, ia buang air kecil di suatu pohon. Dan ternyata di pohon tersebut ada batu kelapa yang menampung semua air seni milik raja. Di sisi lain, babi yang turun dari kayangan tersebut sedang kehausan. Ia sangat haus hingga akhirnya menemukan air. Air tersebut adalah air seni raja yang tertampung. Setelah meminumnya, ternyata air seni tersebut tercampur sedikit sperma. Sang babi langsung hamil di tempat. Karena ia adalah dewi, tak butuh waktu lama, ia akhirnya melahirkan. Tangisan seorang anak pun terdengar di balik pohon. Raja yang sedang berburu mendengar itu, lalu menghampiri sumber suara. Ternyata ada anak bayi di balik pohon. Ia langsung mengangkatnya dan menjadikannya sebagai putrinya. Waktu berlalu, anak yang dibuang tersebut menjadi besar dan tumbuh cantik sebagai wanita yang anggun dan cantik. Ia populer di kalangan raja dan pangeran dari kerajaan lain. Ketika raja dan pangeran tersebut melamar, ia menolaknya. Lalu, pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun, namun kainnya terjatuh. Lalu ia mengumumkan sayembara karena ia terlalu malas untuk mengambilnya. Aduh, kainku jatuh. Barang siapa yang bisa membalikan kain itu kepadaku, jika wanita akan kujadikan saudari, jika lelaki akan kujadikan suami. Tidak lama kemudian, Tumang, anjingnya Dayang Sumbi datang dan mengembalikan kainnya Dayang Sumbi, lalu memberikan kain tersebut kepada Dayang Sumbi. Aku yang mengambilnya. Aduh, mana aku sudah berjanji lagi. Ya sudah, akan tepati janjiku. Dayang Sumbi pun beranjak untuk menemui ayahandanya. Ayah, Ya, Bu. aku ingin berbicara serius dengan ayah. Bicara apa? Tapi sebelumnya aku ingin meminta uang kepada ayah. Dalam bentuk apa? Aku telah membuat sebuah janji. Janji apa? Tadi ketika aku sedang merajut kainku terjatuh dan aku malas mengambilnya. Lalu aku pun membuat janji, barang siapa yang mengambilkan kainku, jika wanita akan kujadikan saudari dan jika lelaki akan kujadikan suami. Tetapi kenapa? Tumang yang mengambilkannya dan dia adalah seekor anjing jantan, maka aku akan menikahinya. Apa? Yang benar saja. Aku telah membesarkanmu dari bayi sampai sekarang menjadi putri sejati. Tetapi kamu malah menjadi seekor anjing. Balik kamu dari sini. Para penjaga pun membawa Dayang Sumbi serta si Tumang pergi dari istana. Rakyat yang melihat hal itu kemudian merasa kasihan dan simpati terhadap sang putri, lalu membuatkannya sebuah rumah pondok sederhana di dalam hutan itu. Kasian sekali ya, Dayang Sumbi. Iya, mending kita bangunin gubuk aja yuk. Ayo. Waktu pun berlalu, Dayang Sumbi tinggal di pondok yang dibuat oleh rakyatnya, lalu melahirkan seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Waktu pun berlalu, Sang Kuryang, anak dari Dayang Sumbi dan Tumang, kini tumbuh menjadi remaja. Karena mereka tinggal di daerah hutan, Sang Kuryang dilatih untuk menjadi pemburu. Dan hari ini, ia diberikan tugas oleh ibunya untuk memburu hati rusa. Sang Kuryang, nak, kemarilah sebentar. Iya ibu, ada apa? Ibu hari ini menginginkan hati rusa, nak. Bisakah kau mendapatkannya untuk ibu?
Tak lama kemudian, mereka pun pergi untuk berburu dan menyusuri hutan untuk mencari seekor rusa. Ayo Mang, berburu. Mang, gua aneh sekali ya menginginkan hati kita. Padahal dagingnya lebih enak. Aneh sekali. Lebih aneh lagi, kita tidak menemukan hewan apapun. Ya. Itu ada babi, kejar tuh Mang. Tumang yang melihat itu lalu menyadari bahwa babi hutan tersebut adalah Dewi dari Kayangan yang turun bersamanya, nenek dari Sangkuriang. Tidak, Sangkuriang, itu adalah nenekmu. Karena Sangkuriang kesal, ia mengarahkan anak panahnya ke arah Tumang. Apa yang kamu lakukan, dasar anjing bodoh? Kejar babi itu. Karena terlalu kesal, ia tidak sengaja melepaskan anak panahnya dan mengenai si Tumang. Karena panik, ia lantas menyembelih Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang. Sangkuriang pun pulang ke rumahnya. Ibu, aku pulang. Selamat datang Sang Kuryang. Ini aku bawakan hati dan ingin makan. Terima kasih, Nak. Dayang Sumbi pun lekas pergi ke dapur untuk langsung memasaknya. Setelah makanannya siap, ia membawanya ke meja makan untuk disantap bersama-sama. Tumang di mana, Nak? Anu ibu, sebenarnya ini adalah hati Tumang. Karena kesal, Dayang Sumbi mengambil centong nasi lalu memukul kepala Sangkuriang hingga terluka. Sangkuriang yang ketakutan itu pun lantas lari meninggalkan hutan. Dasar kamu, Tumang itu adalah ayah kamu. Dan kenapa kamu bisa-bisanya menyembelihnya? Lalu ia pergi untuk waktu yang lama. Sangkuriang yang telah mengembara untuk waktu yang lama, ia pergi ke sana kemari mencari tempat dan tujuan. Sampai akhirnya ia berhenti di suatu kerajaan. Ayo Pak, Bu, buahnya. Apaan Pak buahnya? 2 buah sama dengan 1 keping emas, Pak. Bentar aja, rugi dong. Ngomong siapa? Pak, coba pelan ya. Tapi ada ya. Oh, udah tapi dulu. Baru ya, namanya siapa? Saya Sangkuriang. Lalu pemuda itu melanjutkan perjalanannya menuju hutan untuk mencari jalan. Ia lalu menyusuri hutan dan mencari jalan. Tapi dengan tanpa sadar, ia kini telah sampai di hutan tempat Dayang Sumbi berada. Sangkuriang yang sedang menyusuri hutan itu tidak sengaja melihat Dayang Sumbi. Namun ia tidak tahu bahwa itu adalah ibunya. Dayang Sumbi mendapatkan anugerah dari para dewa dan dewi dari Kayangan, yaitu tidak dapat menua. Siapa ya wanita cantik itu? Maaf, menjadi istriku Mbak. Wanita itu pun memperhatikan wajahnya Sangkuriang. Lalu ia menyadari bahwa bekas luka yang ada di kepala pemuda itu sangat mirip dengan bekas luka anaknya, yaitu Sangkuriang. Nama kamu siapa? Namaku Sangkuriang. Kalau mau menikahiku ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus buatkan sebuah kapal yang besar dan telaga yang besar di daerah Sungai Citarum untuk menjalankan kapalnya. Baik, akan aku lakukan. Sangkuriang pun langsung pergi untuk memenuhi syarat itu. Ia bertapa untuk memanggil pasukan makhluk halus dengan kekuatan saktinya untuk membantunya menyelesaikan syaratnya. Malam pun tiba. Dayang Sumbi semakin gelisah. Ia diam-diam mengintip pekerjaan Sangkuriang. Ternyata pekerjaannya hampir selesai. Ia takut Sangkuriang bisa menyelesaikannya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa dan dewi agar mereka membantunya. Lalu dewa dan dewi yang mendengar doa Dayang Sumbi pun mengabulkannya dan membuat langit menjadi cerah seperti pagi. Sang Hyang Tunggal, aku berdoa kepadamu. Aku takut anakku menyelesaikan syaratnya. Tolong jadikanlah pagi agar makhluk-makhluk yang membantu anakku segera pergi. Pagi. Pergi. Sangkuriang yang melihat kejadian itu akhirnya kesal dan marah besar. Dengan kekuatannya, ia menjebol bendungan yang dibuatnya dan membuat banjir besar yang melanda seluruh kerajaan. Karena sangat marah, ia lalu menendang perahu besar yang dibuatnya. Kenapa ini belum jadi? Perahu itu melayang dan jatuh terbalik atau tangkuban, lalu berubah menjadi gunung di bagian utara kota Bandung.
Sekarang gunung itu dikenal masyarakat dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dari kelompok kami. Film yang kami buat tak sebagus dan tak seindah yang ditampilkan di layar lebar. Tapi, semoga kalian bisa menikmati cerita kami dan terhibur dengan karya kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next project.